Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Ali Aziz, MAG, dan Ustadz Ainul Yakin, LCMAG, yang selalu memberikan ilmu dan support selama perkuliahan serta teman-teman yang saya sayangi. Saya Fathia Hasanah Ar-Rahmah, mahasiswa Pasca Sarjana Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, dan di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Strategi Dakwah Rasulullah di Makkah. Harapan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwasanya agar kita dapat meneladani kebijaksanaan Rasul dalam menghadapi medan dakwah di Makkah. Dalam bukunya, Syekh Sa'id Al-Qahtani telah menjelaskan dakwah Rasulullah di Mekah. Tahap pertama adalah posisi Rasulullah selama tahap dakwah secara rahasia. Yang kita tahu bahwasanya adalah Mekah merupakan pusat agama orang Arab. Di dalamnya juga terdapat Ka'bah dan berhala milik orang Arab. Maka sejatinya proses reformasi di sana lebih sukar dan kuat dari segi tantangannya. Maka dibutuhkan kemauan dan tekad yang kuat serta dibutuhkan sikap yang bijaksana agar dapat meraih kesuksesan dalam dakwah. Seperti yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 269. Di dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang terdekatnya, keluarganya, dan para sahabatnya. Orang-orang inilah yang kelak akan dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun. Orang-orang inilah juga termasuk di dalamnya istri Nabi Muhammad, Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan maulanya Zaid bin Harisah, serta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar banyak berdakwah kepada orang-orang yang memiliki peran secara besar dalam Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam. Dan seiring berjalannya waktu, mulai tersebar bahwasanya Muhammad membawa agama baru, yakni Islam. Akan tapi pada saat itu kaum Quraisy belum menolak belum menunjukkan penolakan. Di sisi lain, pada saat itu juga Nabi mengumpulkan para sahabat dan mengajari mereka secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam. Setelah 3 tahun berlalu, dakwah masih bersifat rahasia dan individual, dan selama masa ini terbentuk kelompok mukmin yang berdasarkan persaudaraan, ikhwah, ta'awun, dan penyampaian risalah Nabi. Kemudian yang kedua adalah posisi Rasulullah selama tahap dakwah secara terang-terangan. Dalam tahapan ini Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan seperti yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Maka di sini Rasulullah melaksanakan perintah Allah dan mulai melakukan dakwah secara terang-terangan. Pada posisi ini, Rasul memperingatkan kaumnya dan menampakkan dakwah terhadap keesaan Allah serta menekankan sikap syirik di kalangan kaum Quraisy. Maka posisi dan kebijakan dalam tahapan ini dibagi sebagai berikut. Yang pertama adalah posisi dan kebijakan Rasulullah ketika di Bukit Safa. Ketika turun, ayat Asy-Syu'ara ayat 2214 sampai 216, Rasulullah SAW mendaki Bukit Safa. Kemudian di puncak batunya yang paling tinggi beliau menyeru, "Ya sahabah." Lalu Rasulullah memanggil suku Quraisy kabilah per kabilah. Selanjutnya Rasulullah menyeru mereka kepada kebenaran dan mengingatkan mereka akan siksa Allah. Beliau juga bersabda bahwasanya, "Wahai saudara-saudara Quraisy, tukarkanlah jiwa kalian demi Allah. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka, sebab Aku tidak bisa sama sekali untuk membantu kalian menghindari dari siksa Allah." Setelah Nabi Muhammad selesai menyampaikan peringatan, orang-orang pun berpencar membubarkan diri.
Tidak ada sedikit pun respon dari mereka. Hanya Abu Lahab seseorang yang menanggapi Rasulullah dengan cara yang buruk. Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau selama-lamanya. Hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami semua?" Maka kemudian turunlah surat Al-Lahab ayat 1-5. Sejak saat itulah dakwah merupakan seruan yang disampaikan secara universal, dan dakwah Rasul di Mekah menyeru kepada masyarakat tentang larangan menyembah berhala dan memperingatkan mereka tentang azab neraka. Dakwah Islam pada posisi ini mengguncang kebiasaan, tradisi, dan warisan pra-Islam di Mekah, sehingga terdapat banyak penolakan dari kalangan pemuka kaum Quraisy. Akan tetapi, Rasulullah tetap menyampaikan dakwah siang dan malam secara terang-terangan tanpa memandang latar belakang mereka, baik dari kalangan pemuka kaum ataupun budak, kuat dan lemah, kaya dan miskin. Penyiksaan terhadap kaum muslimin saat itu semakin bertambah, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Namun Rasul tidak goyah dalam dakwah dan tetap mengajarkan Islam kepada para sahabat. Kekokohan ini karena para sahabat ketika di awal-awal dakwah, ketika dakwah masih sembunyi-sembunyi, mereka ditaskif atau dibina oleh Rasulullah, sehingga keimanan mereka kokoh dan mereka mampu mengemban tanggung jawab dalam mendakwahkan Islam. Kemudian karena dakwah Islam berjalan dan kaum Quraisy merasa terganggu akan hal ini, banyak siksaan dan penindasan dari kaum Quraisy. Di sini akan saya jelaskan bagaimana Rasulullah menghadapi siksaan kaum Quraisy. Jadi, strategi kaum Quraisy dalam menghalangi dakwah Islam yang pertama adalah pemuka Quraisy mendatangi Abu Thalib. Jadi pemuka Quraisy mengancam dan berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, engkau memiliki usia, kehormatan, dan status, dan itu semua dari kami. Akan tetapi kau tidak memperingatkan keponakanmu, engkau tidak melarang dia." Begitu. Jika ini terus berlanjut, maka engkau juga akan terkena imbasnya. Intinya begitu kata mereka. Kemudian akhirnya Abu Thalib mengingatkan Rasulullah terkait dakwah beliau kepada Islam dan menyampaikan apa yang dikatakan kaum Quraisy kepadanya. Akan tetapi Rasul tetap teguh. Yang kedua adalah kaum Quraisy mencoba membujuk Rasulullah dengan harta dan kekuasaan, terutama setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab masuk Islam, maka Islam semakin kuat, dan ini mengganggu dan menghantui kaum Quraisy. Di sisi lain juga terjadi peningkatan dalam jumlah kaum muslimin. Karena inilah orang-orang Quraisy melakukan perundingan dengan Rasulullah dengan mengirim Utbah bin Rabi'ah dan menawarkan kepada Rasulullah kekuasaan dan harta untuk agar Rasulullah berhenti, dengan sebagai syaratnya Rasulullah berhenti untuk dakwah Islam dan dengan menukar dengan harta dan kekuasaan. Akan tapi Rasul lebih memilih karunia Allah dan kebenaran risalah Rasul. Kemudian yang ketiga adalah propaganda sebagai perlawanan Quraisy terhadap dakwah Islam. Kaum musyrik memutuskan bahwa mereka akan berupaya dalam memerangi Islam dan Rasulullah serta orang-orang yang masuk Islam bersamanya dengan cara menundukkan mereka dengan segala macam siksaan. Hal ini juga termasuk propaganda, siksaan yang merupakan siksaan secara perkataan. Karena melihat bahwasanya masih banyak yang percaya dengan perkataan Rasulullah, mereka menghamburkan fitnah-fitnah. Mereka menuduh Rasul sebagai orang gila, tukang sihir, pembohong, dan beramal. Akan tetapi, lagi-lagi cara ini tidak berhasil dalam menghentikan dakwah Rasul. Kemudian, yang keempat adalah penganiayaan atas Rasulullah dan para sahabat. Ketika propaganda tidak berhasil, kaum Quraisy pun mulai melakukan siksaan fisik. Tidak terkecuali Rasul juga mendapat siksaan fisik. Rasulullah juga yang paling parah adalah ketika Rasulullah berdoa di Ka'bah, kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth datang dan memegang Rasulullah, kemudian
memelintirkan pakaiannya kepada leher Rasulullah dan mencekiknya. Kemudian datanglah Abu Bakar dan mendorongnya menjauh dari Rasulullah dan berkata, "Maukah kau membunuhku saja?" Penganiayaan ini juga dihadapi oleh banyak para sahabat kita kenal, ada Bilal bin Rabah, kemudian Ammar bin Yasir, dan terutama dari kalangan budak. Akan tetapi dakwah tetap berjalan. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, ya, Rasulullah juga kaum Quraisy maksud saya juga menghalangi para sahabat hijrah ke Habasyah. Karena semakin banyaknya penganiayaan kaum Quraisy, akhirnya Rasulullah pun mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Tahap pertama hijrah ke Habasyah kaum muslim terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Rombongan ini dipimpin oleh Utsman bin Affan. Sampai di Habasyah mereka diperlakukan dengan baik oleh Raja Najasyi. Kemudian ketika pada saat pemboikotan, Rasulullah juga memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habasyah. Di tahap kedua ini Rasulullah para sahabat sebanyak 101 orang, terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Rombongan ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Mendengar kaum muslimin hijrah ke Habasyah, orang kafir Quraisy pun mengutus Amr bin As dan Amrah bin Walid menemui Raja Habasyah. Mereka meminta Raja Najasyi untuk mengusir kaum muslimin. Akan tetapi Raja Najasyi meminta pendapat kaum muslimin, dan Raja Najasyi pun menolak permintaan utusan kaum Quraisy untuk mengusir kaum muslimin, dan kaum muslimin pun diperbolehkan tinggal di negeri Habasyah. Ya, dan yang terakhir adalah pemboikotan. Setelah ketidakberhasilan dalam propaganda dan penyiksaan, kaum Quraisy pun mulai memboikot kaum muslimin dalam segi ekonomi dan sosial. Boikot ini memaksa kaum muslimin untuk meninggalkan rumah mereka dan tidak berinteraksi dengan orang-orang selain yang diboikot. Boikot ini diadakan begitu karena kaum Quraisy beralasan kaum muslim kaum muslimin meninggalkan agama nenek moyang mereka. Satu-satunya orang yang dikecualikan di sini adalah paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab. Pemboikotan ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya bahkan mengikatkan batu di perut untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Kesehatan orang-orang muslim pun semakin lama semakin buruk, dan akhirnya Rasulullah pun berdoa kepada Allah. Boikot ini berlangsung selama 33 tahun. Ketika Rasulullah berdoa kepada Allah, pada saat yang sama Mekah mengalami kekeringan, dan juga pada saat yang sama pula Jibril memberitahu Rasulullah bahwa rayap telah memakan perjanjian boikot yang ada dalam Ka'bah. Kemudian Rasulullah pun berkata kepada Abu Thalib, dan Abu Thalib pun berkata kepada para pemimpin Mekah untuk melihat dan memeriksa apakah benar yang dikatakan oleh keponakannya. Abu Thalib memberitahu mereka, jika mereka membuka Ka'bah dan menemukan perjanjian, maka ia akan menyerahkan. Tapi sebaliknya, kalau misalnya hal itu benar dan perjanjian itu dimakan rayap, maka mereka harus mengakhiri boikot. Akhirnya mereka setuju dan membuka Ka'bah untuk memverifikasi cerita tersebut. Dari sana ditemukan bahwa seluruh perjanjian itu ternyata telah dimakan rayap, kecuali kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan pemboikotan ini pun dinyatakan berakhir, dan kaum muslimin pun kembali ke rumah mereka di Mekah. Melihat dakwah di Mekah mendapatkan banyak hambatan, sehingga kaum muslimin bergerak secara terbatas karena mereka berfokus terhadap hambatan penganiayaan tersebut. Akhirnya Rasulullah mencoba pergi ke Thaif dengan harapan pemuka kaum di sana bisa menerima dakwah Rasulullah didampingi Zaid bin Harisah.
Akan tetapi, tidak satu pun dari kabilah-kabilah di Taif menerima dakwah beliau. Nah, kemudian tidak satu pun, jadi selama 10 hari di situ Rasulullah itu dihalangi dalam mendakwahkan Islam di Taif. Mereka melontarkan kata-kata kasar dan melemparkan batu ke arah beliau hingga baju beliau basah. Kemudian akan tetapi Rasulullah tetap sabar begitu. Nah, di sini dapat diambil kebijaksanaan Rasulullah dalam menghadapi masyarakat Taif adalah ketika pada saat itu malaikat Jibril dan penjaga gunung mendatanginya. Jibril berkata kepada Nabi, "Apa engkau mau aku timpakan 2 gunung kepada mereka, masyarakat Taif? Kalau itu kau inginkan, maka akan aku lakukan." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku berharap bahwa Allah akan mengeluarkan dari pinggang mereka orang-orang yang menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukannya." Dalam jawaban yang diberikan oleh Rasulullah ini tampak kepribadiannya yang unik dan akhlak beliau yang terpuji. Dan dalam hal itu dia menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya dan meningkatkan kesabarannya dalam menghadapi kaumnya. Sikap ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 159. Kemudian dakwah Rasulullah setelah peristiwa Taif. Setelah penolakan di Taif, Rasulullah kembali melaksanakan dakwahnya. Beliau meluaskan dakwah agama yang hak ini dengan memanfaatkan setiap momen-momen penting di mana kabilah-kabilah Arab berkumpul di pasar dan musim haji. Pada saat itu Rasulullah senantiasa memanfaatkan momen-momen tersebut untuk menjumpai para pemuka suku yang memiliki pengaruh dan masyarakat pada umumnya juga. Akan tetapi, tidak semua pemimpin suku menerima dakwah beliau. Pada tahun 11 kenabian, beliau menawarkan diri kepada sekelompok orang dari suku Hazrat di Aqabah dan di Mina. Mereka duduk bersama Nabi dan beliau mendakwahkan Islam kepada mereka serta membacakan Al-Quran. Mereka pun dengan mudah menerima Islam. Salah satu faktor sehingga mereka mudah terbuka menerima Islam ialah karena mereka hidup bersama orang-orang Yahudi. Sebagaimana diketahui, orang-orang Yahudi itu adalah ahli kitab dan mereka memiliki ilmu. Jika terjadi pertikaian di antara mereka orang-orang Yastrib, maka orang-orang Yahudi akan berkata, "Sesungguhnya akan ada seorang nabi yang diutus dan waktunya sudah dekat. Kami akan mengikutinya dan memerangi kalian bersamanya sebagaimana memerangi kaum Ad dan Iram." Ketika Rasulullah mengajak orang-orang Madinah masuk Islam, mereka saling memandang dan berseru, "Demi Allah, kalian tahu bahwasanya ia benar-benar utusan Allah yang diharapkan kedatangannya oleh Yahudi. Jangan sampai mereka mendahului kalian." Maka orang-orang Madinah pun menerima dakwah untuk memeluk Islam. Setelah menerima Islam, orang-orang Yastrib ini kembali ke Yastrib dan berjanji akan menjumpai Rasulullah pada musim haji tahun berikutnya. Pada tahun berikutnya, di tahun yang dijanjikan, Rasulullah pun bertemu dengan 12 orang Madinah. Sebagian mereka adalah dari tahun kemarin yang telah masuk Islam, dan mereka melakukan baiat Aqabah pertama. Kemudian Rasulullah pun juga mengutus Mus'ab bin Umair untuk ikut serta kembali rombongan ini ketika mereka kembali ke Yastrib untuk mengajarkan pemahaman agama. Oleh karenanya Mus'ab dikenal memiliki gelar Mukriul Madinah. Setahun setelah baiat Aqabah pertama, tepatnya pada musim haji tahun ke-13 kenabian, sekelompok besar orang Yastrib pada saat itu, mereka dipimpin oleh Al-Bara' bin Ma'rur, sebanyak 73 laki-laki dan 2 wanita. Mereka berkumpul dan berbaiat kepada Rasul sebagai pemimpin di antara mereka. Baiat Aqabah kedua inilah yang menjadi dasar pendirian Daulah Islam. Kemudian berita menyebar di Mekah akan baiat ini. Karena penyiksaan semakin kejam dan tidak berkembangnya Islam secara besar di Mekah, sedangkan pada masa yang sama dakwah Islam di Madinah mengalami perkembangan dan penerimaan yang cukup pesat. Melihat kondisi ini,
Rasulullah pun memutuskan agar kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Kemudian secara berangsur-angsur kaum muslimin berhijrah ke Madinah hingga Rasulullah SAW dan Abu Bakar menjadi orang yang terakhir untuk berhijrah. Nah, sebelum berhijrah pada tanggal 26 bulan Safar di tahun ke-14 kenabian, para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Mereka bersepakat untuk membunuh Nabi. Kemudian Allah mengungkapkan rencana jahat ini pada Nabi dan menyuruh Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Sikap-sikap agung inilah yang dipegang oleh Rasulullah. Sikap-sikap ini merupakan bukti nyata dari kebijaksanaan Rasul, kesabarannya, keberaniannya. Ketika kaum Quraisy menawarkan kekuasaan, Rasul menolak tawaran tersebut dan mencari tempat yang strategis untuk melaksanakan dakwah Islam. Alasan Nabi hijrah bukan karena beliau bersikap pengecut dan juga bukan sebagai akibat dari bagian pelarian dari siksaan kaum Quraisy. Akan tetapi hijrahnya Rasul dan kaum muslimin merupakan salah satu langkah besar terhadap keberhasilan dakwah Islam. Itu tadi presentasi yang telah saya sampaikan tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Saya Fathia Hasanah pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata, itu datangnya dari saya semata. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.